Saudara-saudara saya, keluarga besar Ngaji Roso yang sedang baru pulang dari Lumayang yang menuju ke Gerobokan, yang sekarang sampai di Jogja. Demikian juga cucu saya yang di Lampung, di Palangkaraya, di Bali ini loh. Tagihan sampean Ngaji Roso sudah datang ya. Jangan sampai tidak membuka Ngaji Roso. Tidak tahu apa yang akan ditanyakan cucu-cucu ini. Iya. Monggo. Baik, yang Jati, kami berdoa mudah-mudahan Eyang sehat selalu. Amin. Terus menginspirasi dan membangkitkan semangat gelora teman-teman, khususnya teman-teman muda untuk senantiasa kritis dalam hal apapun, begitu yang ya, supaya nggak gampang dibodohi gitu ya, kira-kira ya. Oke, yang paling pertama yang sekarang yang lagi rame gitu, karena bagaimanapun sosok Jati Kusumo itu sebagai salah satu pendiri partai yang membesarkan Bu Mega, terus kemudian Pak Jokowi dan lain sebagainya, ini kan lagi rame ini ya, lagi geger gitu ya. Gimana Bu Mega katanya mau dipanggil KPK, terus kemudian Hasto tersangka, terus banyak yang bilang mungkin nggak ya Pak Prabowo ini di kepemimpinannya itu tersandra oleh kepentingan keluarga Jokowi gitu. Nah, kita ingin yang Jati memberikan edukasi politik berdasarkan perspektif Ngaji Roso gitu. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Gitu. Gimana yang? Jadi saya tidak akan mengatakan salah atau benar. Saya hanya mengikuti apa yang pernah saya lakukan dalam praktek hidup bermasyarakat, dalam kurung berpolitik. Memang betul, Mas. Yang mendirikan PDIP itu Jati Kusumo, bukan siapa-siapa. Saksinya seluruh Indonesia ada. Tetapi mengingat tahun 62 saya dipeseni Bung Karno bahwa Jatim besok yang meneruskan Bapak. Artinya bukan kok saya pengen menjadi RI 1 segala macam, tidak. Paling tidak saya itu harus tetap melihat NKRI itu ada apa sebenarnya. Nah, hukum ini saya gunakan kacamata politik sebagaimana Bung Karno mengkader murid-muridnya dalam kader pelopor di Istora Senayan Jakarta ya. Dan ini tidak pernah disampaikan oleh putra-putranya Bu Mega, oleh PDIP, oleh kaum Marhenis, tidak pernah disampaikan karena takut ya. Bung Karno mengatakan apa? Marhenisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Jadi waktu itu dianggap Marxis itu ideologi, bukan teori filsafat. Makanya pertanyaan Mas Hendra bahwa istilah kritis tadi itu penting banget. Kritis itu artinya mengkritik, melihat sesuatu. Hukumnya 3, tese, antitese, sintese. Tesenya yang ada sekarang apa ya? Tesenya pada waktu Orde Baru jelas, yang tidak Pancasila kamu adalah PKI, begitu peribahasanya ya. 3 juta manusia dikorbankan ya tuh. Terus di zaman kekuasaan selanjutnya sampai ke Megawati ya hanya memakai kudung putranya Bung Karno, tapi bagaimana ajaran Bung Karno itu justru tidak pernah dilaksanakan. Malah beliau didekati oleh orang yang terdekat, tugasnya itu apa? Menyisihkan dan membuang orang-orang pengikut Bung Karno. Itu, jadi ini kalau saya jelaskan secara umum mungkin terlalu panjang, tapi intinya bahwa maksudnya di dalam hukum Marxisme itu adalah teori dialektika, perputaran, tese, antitese, sintese. Nah, tesenya sekarang itu apa? Tesenya pada waktu dipimpin oleh Joko Widodo, Indonesia itu sudah bukan negara Pancasila. Saya katakan, saya sudah di viral-viral sangat terbuka. Terus gunanya orang Senayan ya,
Orang Senayan gunanya untuk apa? Rektor-rektor, tokoh-tokoh politik itu tugasnya apa? Ilmunya itu untuk apa? Negara sudah diselewengkan sedemikian jauh kok tetap diam semua. Sampai saya tuh bengok-bengok batin saya, diundang diadili ya malah penerang gitu loh. Karena apa? Kalau nggak ada salah satu yang nekat, sulit ini nanti. Apalagi kultur masyarakat kita itu pokok sik wetenge iki geganjelan telo sak gegem ngono wis ayem turu neng omah lah. Untungnya TSE Indonesia itu masyarakat sejak zaman Singosari Mojopahit ndak pernah ngoyo-ngoyo ngerusui pemerintah, itu ndak pernah. Makan cari sendiri, mbuh golek bayem kiwa tengen, mbuh ngenteni gogroke si kates kuwi, gogroke gedang kuwi, dan itu bisa makan mereka. Nah, kalau sampai negeri ini rakyat itu bingung berkaya iki kok pajak ku piye, ini ku piye, iku piye, berarti negara ini dipimpin oleh penguasa-penguasa yang tidak layak untuk memimpin dan harus turun kalau memang tidak sanggup. Nah, itu kondisi pada waktu dipimpin Joko Widodo jelas itu. Lalu yang kedua, kenapa Joko Widodo kok merekayasa supaya Gibran yang belum memenuhi syarat dari segi yuridis hukum dipaksakan untuk forma dan yuridis? Itu kan rekayasa. Teknisnya bagaimana? KPK orangnya diganti dulu, sektor-sektor ini diganti dulu. Lah, itu makanya lalu didok padahal tidak memenuhi syarat sama sekali. Kemarin pada waktu pemuda-pemuda dan tokoh nasional melean di depan kantor wali kota Malang, ya. Di situ ada seorang wanita, terus terang aja seorang wanita itu juga tokoh nasional, ya, tokoh nasional, tapi tidak pernah berhasil karena partainya itu godenya papanannya separuh lapangan sepak bola, tapi anggotanya satu aja tidak punya, berarti kan gagal, tidak bekerja dia. Nah, terus dia mengatakan begini, saya baru dari Jakarta, sudah jelas sekarang, leluhur sudah paring dawuh bahwa Gibran itu adalah satria piningit. Langsung saya ngamuk betul, bangsat kamu. Kamu itu manusia apa? Ngaku sebagai orang nasionalis, tapi otakmu tidak mau kamu pakai. Gibran anak kemarin sore yang direkayasa untuk di RI 2 kan dengan penuh rekayasa, tidak memenuhi syarat sebagai norma hukum dan hukumnya diatur sedemikian rupa. Kamu itu bagaimana? Awas kalau muni pisan kata keplok batukmu ning kene. Saya sampai seperti itu. Kan udah capek ya. Jadi untuk menjadi RI 1 ini tidak semudah tangan dibalik, ya. Misalnya Mas Prabowo, saya tuh malah khawatir dengan gendong Gibran tuh khawatir. Kalau kita ikuti viral-viral di YouTube, di media sosial, Jokowi itu ngatur sedemikian rupa sampai pertemuan Jokowi dengan seseorang di Jawa Tengah disuting disebarkan untuk umum. Intinya apa? Nanti diatur kamu begini, dan nanti si Kaisang tuh bila perlu dikondisikan di Jawa Tengah supaya kamu nanti bisa menduduki, suatu saat bisa menduduki di DPR. Itu kan sudah nggak pantas lagi sebagai orang yang berpancasila. Oleh karena itu saya menarik kesimpulan, negeri ini gagalnya hidup tuh karena sila pertama itu udah gagal, ketuhanan yang Maha Esa udah gagal. Itu Mas, kurang lebih Mas. Oke. Yang jadi mengkritisi sosok Gibran yang kemudian dipaksakan gitu ya untuk menjadi wapres, terus kemudian mengkritisi Pak Jokowi dengan lantang dan terbuka, sementara pengagumnya Pak Jokowi juga sangat luar biasa. Belum lagi soal buzzer dan seterusnya gitu kan, tidak semuanya orang berani gitu. Nah, dengan Jiroso itu pelan-pelan pengen juga ngedukasi siapapun
ya, untuk kemudian menjadi membangkitkan nalar kritis mereka gitu. Jangan sekedar ikut-ikutan gitu. Melihat potret pemimpin kita, presiden kita, siapapun itu, kalau memang tidak sesuai dengan cita-cita leluhur bangsa itu harus berani ngomong gitu. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat mayoritas masyarakat kita itu cenderung ikut-ikutan aja gitu? Kalau semuanya pada muji, medsos muji, ikut muji gitu. Begitu pula sebaliknya gitu. Kita tahu bahwa pada saat MH Ainun Nadjib memberikan kritik yang sangat keras terhadap performa Jokowi waktu itu, Cak Nun tuh dihujat orang se-Indonesia gitu. Dan pelan-pelan sekarang banyak juga orang yang mulai menghujat Gibran dengan akun Fufu Fafala yang sering digembar-gemborkan, sering jadi bahan bercandaan, ya kan, dan lain sebagainya. Itu apa yang membuat nalar kritis bangsa kita itu lemah banget gitu, Pak? Kebodohan atau apa ya? Jadi begini, karena sila pertama itu sudah gagal, untuk meraih sila kelima itu sudah barang tentu sulit. Satu, yang kedua, kondisi keadaan bangsa kita itu sebenarnya di dalam ramalan Eyang Prabu Joyoboyo sudah disebutkan, kita ini adalah wangsa Hestina. Bangsa Hestina itu kita, bangsa Indonesia ini. Jadi jejer Ngastina itu negara satus kang sami nyantono dan kadang satus kang sami nyentono, yang ngabdi kepada sang raja dan ugung sakarsaniro. Jadi sakarepe dhewe kaduk adigo ngadiguna dupeh kadang narendra gung binatara. Jadi pada waktu Jokowi kuasa, situs pendukungnya ring 1 ring 2 ya sudah barang tentu mati-matian untuk membela meskipun salah. Persoalannya menghujat Jokowi dengan menghujat Bung Karno itu lain, ya. Kalau menghujat Bung Karno waktu itu adalah kepentingan luar negeri supaya Bung Karno turun. Kenapa supaya Bung Karno turun? Karena Bung Karno pada waktu itu masih punya niat untuk Irian Barat kembali ke Indonesia. Oleh karena itu lalu Bung Karno membuat strategi politik yang namanya Nasakom, Nasional Agama Komunis, supaya daratan Cina dan Rusia itu simpatik terhadap kita, sehingga Amerika itu mikir kalau mau gempur Amerika, kalau mau menggempur Indonesia ya mungkin seperti Ukraina apa itu, sebentar aja udah hancur ya. Tapi waktu itu takut karena Bung Karno sudah menjaring persahabatan secara tidak langsung antara Cina, Vietnam Utara, Kuba, lalu Rusia, negara besar semua itu. Nah, ini strategi politik itu seperti itu. Lain dengan Jokowi. Kalau Jokowi itu maaf ya, kalau menurut tese keadaan yang ada, dia itu kebodohannya dimanfaatkan oleh ex Orde Baru. 2, oligarki. 3, koruptor yang bermasalah. 4 adalah orang-orang yang tidak senang Indonesia itu dipimpin orang yang tegar dan tegas. Oleh karena itu dipimpin Jokowi itu mereka bisa tidur nyenyak, tidak ada yang ngudik. Oligarki apa itu? Termasuk ex Orba. Jangan dipikir ex Orba itu tidak punya kepentingan, sangat punya kepentingan. Tapi gimana, Eyang? Kan nggak mungkin ya bisa jadi presiden tanpa kemudian di belakangnya ada oligar yang kemudian sebagai penyandang dana gitu. Tentu sebagai konsekuensi logisnya ketika kemudian presiden yang sudah didukung itu terpilih, pasti kan ada titipan-titipan untuk kepentingan bisnis dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kan siapapun yang jadi presiden kan akan selalu begini, tidak hanya Jokowi, siapapun itu gitu. Nah, solusinya gimana gitu supaya kemudian bangsa ini kan rata-rata gitu sekarang Pak Prabowo kan memberikan semacam kayak ultimatum gitu ya, nggak boleh korupsi, kalau korupsi begini begitu gitu. Emang bisa dengan cara seperti itu tanpa kemudian ada perubahan sistem gitu ya? Ya betul itu, betul Mas. Sebenarnya pertanyaan jenengan ini jenengan jawab dewe, perubahan sistem. Permasalahannya teknis yang bagaimana kira-kira. Nah, leluhur kita pernah negara
2/3 dunia itu sujud terhadap Indonesia. Sekarang ini disebut Indonesia. Dulu di era Mojopahit di bawah kekuasaan Tribuana Tunggadewi ya, itu memanfaatkan kekayaan bumi Nusantara ini karena dibutuhkan bangsa seluruh dunia, termasuk bumbu-bumbu masak, termasuk pala dan lain sebagainya. Membuat hamburger tanpa ada bumbu tidak akan sedap. Dan ini diketahui oleh blok barat pada waktu VOC, ya toh? Pada waktu VOC lah. Inilah makanya Indonesia itu jangan sampai ada pemimpin yang setegar Bung Karno. Sebenarnya Bung Karno tidak kejam, tidak jahat. Justru Bung Karno sangat manusiawi. Ya. Jangankan kok manusia, hewan saja dikasih burung juara pertama, burung perkutut, seluruh Indonesia dilepaskan oleh Bung Karno. Tapi yang jadi sistem demokrasi sama sistem kerajaan tuh lebih oke yang mana sih sebenarnya? Oke, kerajaan. Ya. Oke, mending daripada gitu kan kenapa ya yang ya? Berarti kan daripada kemudian pemilihan gitu habisin uang banyak, mending Pak Jokowi aja jadikan raja gitu kan enak gitu ya. Jadi raja itu ada syaratnya, Mas. Oh gitu ya. Ada syaratnya. Enggak kok pakaian raja lalu langsung menjadi raja, enggak. Syaratnya satu, harus paham leluhur ribuan tahun yang lalu. Yang kedua, harus paham budaya Indonesia. Harus paham tentang apa yang ada di Indonesia ini. Yang ketiga, harus cerdas dan mempunyai wawasan untuk jauh ke depan yang akan datang. Syaratnya seperti itu. Dan ini Jokowi sama sekali tidak ada. Untuk ini tidak ada. Oke, baik yang Jati. Terkait dengan sekarang kan lagi rame orang ngomong tentang bangkitnya Nusantara gitu ya kan. Kebangkitan Nusantara itu sebenarnya yang Jati dalam perspektif seorang dalang gitu. Gimana memaknai kebangkitan Nusantara itu? Yang bangkit itu apanya gitu? Makanya saya itu sudah bosan untuk berhadapan langsung secara politik ya. Ini Republik Indonesia kebetulan sekarang dipimpin oleh Mas Prabowo. Saya panggil Mas ya karena dulu saya pun akrab dengan beliau ya. Ini Republik Pancasila. Jadi kita tidak akan menentang, tidak akan gempur karena punya kepentingan. Republik Indonesia dipimpin Prabowo, Republik Pancasila, itu kembali, publik itu rakyat, dipimpin oleh rakyat. Oleh karena itu yang dua PR yang sekarang kita laksanakan, mengumpulkan raja-raja seluruh Nusantara, seluruh Indonesia ya, itu sudah saya lakukan tahun 2008 di Mojokerto sana. Dan waktu itu yang diangkat sebagai Praba Raja Jagat Jawa, Raja Jawa yang menguasai raja-raja seluruh Indonesia. Yang ketiga, secara ekonomis kita mengeterapkan teori ekonomi era Mojopahit. Ya, era Mojopahit itu yang merdeka itu siapa? Rakyatnya yang merdeka. Bagaimana teknisnya? Misalnya Tuban itu daerahnya apa? Karena pinggir pantai mungkin daerahnya ada bandeng, ada ini. Lah, sana diberi modal supaya pinggir pantai itu dikelola sedemikian rupa yang rapi sehingga modal untuk sana itu nanti bisa negosiasi dengan yang lainnya. Oleh karena itu secara umum oleh Bung Karno itu diringkas menjadi Trisakti Bung Karno. Satu, bebas aktif dalam politik, berkepribadian, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ini. Nah, terus yang Jati, lagi-lagi dalam perspektif seorang dalang gitu ya. Aku waktu masuk rumah tadi itu kan melihat ada sosok ksatria yang mengendarai 4 kuda itu, ya, yang naik kereta kencana itu. Nah, itu maknanya apa sih yang Jati? Nah, seorang pemimpin karena yang dipimpinnya adalah manusia dan bukan manusia. Yang bukan manusia apa? Bangsanya gaib, itu bukan manusia, genderuwo, apapun itu makhluk Tuhan semua. Oleh karena itu leluhur melakukan itu semua. Ini di dalam pewayangan sudah digambarkan secara gamblang. Tadi malam itu sampai pagi saya mendengarkan wayang kulit. Waduh, ceritanya itu bagus sekali. Tidak tahu dalangnya siapa. Kalau kelihatannya, kalau nanti ketiaknya ting-tingnya Jogja kelihatannya. Lakonnya itu pada waktu Prabu Puntadewa
diminta istrinya oleh salah seorang raja dari Mauspati. Oke. Itu terus itu konflik itu ramai tapi cantik sekali, menggambarkan seorang pemimpin kepala negara yang betul-betul ajur-ajir, ngerti ya, pribadinya dikalahkan tidak masalah, asal semua bahagia dan gembira. Tapi ternyata karena memang ditakdirkan bahwa Pandhawa itu harus menguasai dan memimpin dunia, oleh karena itu sang bijak yaitu Krishna itu mengambil kebijaksanaan. Drupadi dirubah, diganti Gatotkaca gitu. Gatotkaca ditaruh di ujung ekornya Anoman, begitu nyampe di Mauspati, waduh itu udah akhirnya kalau Percono buta raksasa yang sudah akan itu ngamuk gitu. Jadi nah oleh karena itu ini gambaran secara politik seperti gambar yang di sana itu. Ada itu yang hitam itu Krishna Trivikrama. Oke. Yang kuning itu adalah Puntadewa Trivikrama. Artinya apa? Artinya orang seluruh dunia manusia itu kalau marah menakutkan, orang yang paling sabar dan orang yang paling bijak baru menakutkan. Kalau di Wayang Purwo digambarkan Krishna dan Puntadewa. Itu Apa karakteristik seorang Puntadewa yang paling dominan, yang sebenarnya itu juga sudah ada di dalam diri semua manusia gitu ya? memang sudah ada, tapi mereka tidak sadar ya. Apalagi yang menjadi RI 1 ya. Puntadewa itu digambarkan kakinya itu tidak ngambah lemah ya. Lalu disebut Ojoto Satru. Satru itu bertengkar. Jangan menentang apapun di dunia ini karena semua itu ciptaan Tuhan. Nah berarti yang tentang Jokowi nih, padahal dia ciptaan Tuhan tuh gimana tuh? Ciptaan Tuhan, nah Jokowi jauh dari itu ya, jauh dari itu. Mungkin malah ciptaan bertentangan dengan Tuhan. Karena apa? Berlagak suci, berlagak santai, berlagak tidak punya, tapi sebenarnya kaya raya. Dan terbukti yang terakhir itu pertemuan-pertemuan tertentu itu dibuka secara umum di viral itu, secara umum. Terus jangan diperjelas yang ngomong soal tadi aja Puntadewa lagi aja. Ya. Puntadewa itu digambarkan Ojoto Satru ya, artinya seseorang yang tidak punya musuh. Karena seorang kepala negara, entah itu entah itu gubernur, entah itu bupati, entah itu wali kota, entah itu RT RW, harus cinta kasih terhadap lingkungan ya, terhadap lingkungan itu. Lalu jangankan kok istrinya, nyawanya diminta atau diberikan. Karena apa? Karena beliau sudah seakan-akan sudah full ya dengan Tuhan. Dan ini digambarkan dengan leluhur kita di abad 700-800 pada waktu membuat Borobudur. Borobudur itu yang pertama yang bawa itu adalah peristiwa perjalanan Nusantara pada waktu itu. Lalu fase kedua masih ada Buddha, fase ketiga masih ada ini, fase yang terakhir stupa itu sudah tidak ada Buddhanya. Karena apa? Sudah ketemu Tuhan. Kalau sudah ketemu Tuhan itu tidak ada benda, meskipun Tuhan sendiri benda loh mas. Tuhan itu benda. Loh, Tuhan kok benda? Lah memangnya apa? Ya kelihatan, ya tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan apa? Orang menyebut Allah. A-L-L-O-H. A itu ada tapi terbatas. Misalnya bintang di langit jumlahnya berapa kita tahu, tapi jumlahnya berapa kita tidak tahu. Ya tahu. Lalu kalau Allah ada O-nya, titik rentang lurus ketemu bunder ya, garis tengah, atas plus bawah minus. Plus itu adalah angkasa, minus itu adalah bumi. Nah, Bopo angkasa, ibu bumi, leluhur kita tuh udah pikirannya tuh hebat sekali, hebat sekali. Menjadi bodoh itu setelah pikirannya dirubah menjadi pikiran orang lain ini. Siapa yang merubah?
Ya ini kelihatannya sejak Mojopahit Prabu Brawijaya kelima itu punya seorang anak setelah kedatangan Mahaguru dari atas angin ya. Atas itu ndur, angin itu udara. Negara sing isune udara tok wis kabeh padha ro lah ya. Datang ke sini. Namanya Begawan Durna. Durna itu hidungnya mancung begini, pakai ubel kepala, pakai selendang di pundak sini. Lalu tangannya kanan itu mirip tasbih, tangan kiri gegem amplop. Wis roh kabeh lah ya. Iya. Terus sepatunya itu dengkeng ke atas gini loh. Itu yang Jayabaya Pak Batu Judoh meramalkan seperti itu. Apa hebat. Itu gimana sih yang kok ramalan-ramalan itu bisa terjadi ya kalau kita ngomong jangka Jayabaya gitu ya. Kok hampir presisi gitu, gimana kok bisa kayak gitu? Karena ramalan itu orang yang mendapat ramalan yang original, yang baik itu adalah orang yang menerima wahyu. Namanya aja wahyu. Wahyu itu kalau ditulis V ya, lalu W A Y U. W itu V. V itu titik makro, tidak terbatas ya. Karena jumlahnya orang nggak bisa ngitung, dibuat W menjadi W ya. Lalu A ada itu. Tuhan sebenarnya perwujudannya serba ada, serba corak ragam. U itu urip. Nah, yo itu adalah satu pertanyaan wahyu. H itu huruf H itu nol yang meledak dar gitu. Garis tengah, atas plus, bawah minus. Ini langit, ini bumi. Gitu. Lalu U itu urip. Jadi Tuhan dalam refleksi pelaksanaan keadaannya mewujudkan segala macam bentuk di muka bumi ini, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Itu. Jadi orang yang dapat wahyu itu bukan orang kok berlagak suci, pakai baju putih-putih biar dianggap orang suci, terus masuk ke kampung-kampung orang miskin, ngedumi amplop, dicocok rumahnya, dilebeni amplop segala macam, lalu masuk suatu pasar, diviralkan dulu seakan-akan dibuat rebutan oleh itu badutan semua. Saya itu pernah anggota Kwartet S. Oke. Saya itu kemarin Mas, pada waktu Natalan di rumah anak saya, menantu saya itu Kristen ya. Saya diundang ke sana itu, ini diberi kaos tentang Kwartet S. Judulnya itu